Saya ceramah singkat dan saya masuk ke tema paling ya 10 menit lah, karena kita ingin mendengar langsung dari guru kita. Pesan saya ini menyambut datangnya tahun baru. Ada seorang ayahanda namanya Tamrin. Dia tidak tinggal di Sorong, dia bisa tinggal di Raja Ampat, dia bisa tinggal di Aimas, Manokwari, di mana saja, yang penting namanya Tamrin. Kalau ada Haji Tamrin malam ini, itu orangnya. Haji Tamrin ini punya 3 anak, semuanya laki-laki. Anak yang pertama lahir, dia sepakat dengan istrinya, dia kasih nama anaknya Jaka Warta. Siapa namanya? Jaka Warta. Jaka Warta begitu umur 7 tahun, dia bilang sama bapaknya, "Pak, ini bahasa Jakawarta kepada ibu dan ayahnya. Pak, ada apa nak? Belikan saya sepeda." Bapak dan ibunya belikan dia sepeda. Setelah dia pakai sepeda rumah Masjid Al-Hidayah, dia bosan. Dia bilang lagi sama papa dan mamanya, "Pak, belikan saya motor." Bapak ibunya usahakan beli dia motor. Setelah tamat Al-Hidayah pindah ke SMP, pagi, siang, masuk kelas, bosan dengan motornya. Dia bilang sama papa dan mamanya lagi, "Pak, belikan saya mobil." Bapaknya dan ibu juga usahakan beli dia mobil. Begitu dia pakai mobil, masuk perguruan tinggi, dia tamat selesai, masuk Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, masuk HMI, akhirnya dia ingin menjadi kepala daerah di Sorong. Lalu dia bilang sama bapak dan mamanya, "Pak, saya mau jadi wali kota." Bapaknya usahakan dengan berbagai macam cara, terpilih dari wali kota Sorong. Sesudah itu dia pergi, dia tidak pernah lagi ke rumahnya. Lahir anak yang kedua, namanya Anis. Begitu umur 7 tahun, Anis datang pada papa dan mamanya. Dia bilang, "Papa, Anis mau sekolah." Ayah ibunya mengantar dia ke sekolah. Pulang dari sekolah, pagi-pagi dia bilang lagi sama papa mamanya, "Papa, Anis mau dibelikan tas sekolah yang bagus." Dibelikan oleh papa mamanya. Sekolah dengan sempurna, masuk perguruan tinggi dan jadi orang. Pindah ke Makassar, jadi pegawai di Makassar. Karena tidak boleh saingan dengan kakaknya Jakawarta di Sorong. Lahir anak yang ketiga, namanya Amsol. Amsol begitu umur 7 tahun, dia bilang sama papanya, "Abi, bolehkah antar Abi ke masjid?" Bapaknya tidak mau. Akhirnya Amsol pergi ke masjid sendiri. Pulang dari masjid sampai ke rumah, ketemu papa mamanya, dia bilang sama papa mamanya, "Bolehkah aku minta uang sedekah 1.000 rupiah?" Bapak mamanya tidak mau.
Tetap dia pergi ke masjid, ketemu teman-teman ada di masjid, bajunya bagus-bagus. Dia pulang lagi, dia bilang sama papa mamanya, Abi, Umi, bolehkah beli baju koko untuk Amsol? Bapak ibunya tidak mau. Akhirnya Amsol dengan tenang sampai dia masuk perguruan tinggi dan tinggalnya di Manokwari. Berjalannya waktu, Haji Tamrin sakit dan mau meninggal dunia. Lalu dia panggil anak-anaknya satu persatu. Anak yang pertama dipanggil adalah wali kota. Jakawarta! Apa balasan anak Jakawarta kepada papanya? Ada apa? Ada apa panggil saya? Hah? Sini nak, bapak ini mau mati, apa yang bisa kau tolong? Mati-mati aja. Mati panggil-panggil saya. Bapak mau mati-mati aja. Tidak ada urusan dengan saya. Kata Jakawarta. Bapaknya mengusup dadanya. Ya Allah, orang yang diperhatikan begini keadaan di akhir hidupku sebagai seorang ayah. Panggil anak Anis yang tinggal di Makassar. Assalamualaikum Anis. Waalaikumsalam Abi. Ada apa? Sini nak, bapak sudah tua. Bapak ini mau pulang kembali kepada Allah. Bisakah kau tolong papa? Anis menjawab, ya Abi, Anis hanya bisa mengantar sampai di pintu kubur saja. Lalu panggil anak yang ketiga namanya Amsol, tinggal dekat Sorong dan kebetulan di Manokwari. Amsol! Amsol dengan senang hati mengatakan, Abi, Amsol ada di sini. Amsol, dulu papa tidak pernah memenuhi permintaanmu. Baju koko papa tidak beli, sedekah bapak tidak berikan, sarung juga tidak bapak tawarkan, pergi ke masjid pun bapak tidak beri antar. Tapi hari ini papa mau minta tolong, bisakah kau tolong papa di saat bapak mau meninggal dunia? Jawaban Amsol, ayahanda Abi tercinta, Amsol siap menemani Abi saat sakaratul maut sampai pengadilan di hadapan Allah. Langsung bapaknya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, terasa kita mau lama-lama di dunia. Terasa dunia menjadi milik kita. Terasa kita mau menguasai dunia ini sehingga lupa pulang kepada Allah Rabbul Alamin. Pergi pagi pulang petang, urusannya Jakawarta. Ganas, peras kehidupan, mencabut segala apa yang kita inginkan hanya karena dunia ini. Beli sepeda, ganti motor, ganti mobil, akhirnya bisa jadi bupati. Itu yang dikerjakan oleh manusia tiap hari. Pergi pagi, pulang petang, banting tulang. Tapi kepada Allah hatinya kering kerontang mengeluh. Tidak dapat rezeki dari Allah, bersungut sepanjang hari. Bahkan di saat berdiri sholat, hatinya berdua dengan Allah Maha Besar. Gara-gara usahanya tidak maju, gara-gara ada saingan di pinggir tokonya, di kotanya, sehingga waktu saat dia takbir, merantau pikirannya kemana-mana karena Jakawarta ini. Begitu orang Allahu Akbar, dia ikut Allahu Akbar. Yang lain lagi asik baca iftitah, dia justru Allahu Akbar. Kurang ajar itu orang. Gara-gara dia usaha saya tidak maju, gara-gara dia saya tidak dapat
tender. Ada di pikiran kita semua. Itu yang menjadi pekerjaan sepanjang hari. Wajar Allah menegur manusia. Innal insana lafi husri. Sholat selalu ditunda. Duhur di waktu asar, asar di waktu maghrib, maghrib di waktu isya, isya ketiduran, subuh tidak pernah masuk. Dan itu keadaan bapak-bapak yang duduk di sini sampai ibu-ibu ini. Padahal kunci utama kehidupan kita adalah berdiri membesarkan nama Allah di bumi. Allah akan besarkan engkau untuk menjemput apa-apa yang Allah inginkan. Soal jodoh bagi Allah mudah, asal kunci membesarkan nama Allah terjaga. Soal perusahaan bagi Allah mudah. Soal apa saja asalkan bersama Allah Maha Besar. Tapi ketika hidupmu bersama jakawarta, jabatan, harta, kekuasaan, wanita, maka itu yang membelenggu perjalanan hidupmu, mengotori hatimu. Mau tidur, proyek belum menang tender. Mau tidur, tidak naik pangkat. Mau usaha, ada yang pakai ilmu sihir. Itu yang menjadi prasangka buruk dalam hidup. Padahal kuncinya ada di pintu sholat itu sendiri. Maka wajar jakawarta tidak menolong papanya, tidak menolong ibunya. Dia hanya mewakili papa mamanya, menyambut papanya cuma 2 lembar kain putih, kapas. Tapi yang lain dari situ tidak ada yang terwakili sedikit pun. Anis, anak istri. Kalau suami yang meninggal dunia, istri, anak, kerabat beramai-ramai sampai di pintu kubur. Belum pernah saya menemukan orang disorong karena waktu muda rasa cinta kepada suaminya, maka saat suami dibawa ke alam kubur dia mengatakan I love you, maka aku ikut masuk dalam kubur. Itu Abu Leki namanya. Apalagi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang meninggal, bapaknya menangisnya paling Abu Leki. Matanya tertutup bagian kiri tapi kanannya terbuka. Sampai di pintu kubur saja. Tapi amsol, amal soleh yang kecil, mulai dari baju koko, sedekah tiap Jumat, duduk di majelis ta'lim, datang belajar agama, pergi pada infak sedekah, lahir kepedulian, pergi energi bersama, yang kuat, kecil tetapi di mata sakaratul maut sampai pengadilan di hadapan Allah membawa keberuntungan yang mulia yang suka dilupa oleh orang-orang yang mengaku menjadi umatnya Muhammad, yang suka dilakukan kelalaian oleh umatnya Muhammad hanya gara-gara utang kepada saudaranya, tidak pernah menebarkan di hari. Begitu ada saudaranya di pasar, nggak mau lihat. Kenapa? Suanggi itu, koberbor itu, kuntilanak itu dia mulai tebarkan. Padahal kalau dia datang supaya usahanya maju, sekedar menebarkan assalamualaikum kakak adik, menebarkan walaupun hatinya sedih, tapi dia sudah menebarkan kebaikan, amal soleh yang tidak pernah dilihat, tapi ada tandanya, ada rahmatnya, ada jalan keluarnya. Apalagi kalau ibu-ibu di saat dia sakit, Masya Allah, bukan berdoa tapi mengeluh. Coba perhatikan ibu-ibu ini. Saat sakit lalu suaminya pegang pahanya, mak sakit. Iya tahu sakit. Mengeluh. Padahal mestinya dia bilang sama suaminya, Abi, semoga tanganmu bisa membuat di betis yang sakit itu aman. Tapi apa? Suami yang diancam. Sudah sakit pakai tanya lagi. Hilanglah amal soleh, yang datang adalah hampa yang kita dapat. Di penghujung tahun 1447 Hijriah, mari kita besarkan jiwa kita melalui agama ini. Insya Allah
Telaga tidak akan pernah kering, rizki tidak akan pernah jauh, kekayaan harus selalu menemani, asalkan mau bersama Allah mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, waspada. Di provinsi Papua Barat Daya sudah ada nabi baru di Raja Ampat, namanya Nabi Rumuar. Ikut tes seleksi pegawai agama Islam, Bimas Islam, tidak lulus, akhirnya menjadi nabi di Sonek. Dari Sonek diusir, pindah ke kampungnya mantan bupati, yaitu Abdul Haris Umlate. Di situ, di Misol dia piara rambut panjang, tidak ada kajian apa-apa kecuali dia bilang tidak usah sholat 5 waktu karena Misol dan Raja Ampat sudah dilewati Nabi Muhammad. Itu namanya Suwangi dari Seram yang datang. Kobor-bor dari Gunung Bat yang datang sini bikin kotor. Alhamdulillah teman-teman polisi dan TNI tangkap Nabi di penjara. Maka itu dengan pengajian seperti ini kita akan saling mengingatkan, semoga kita menjadi penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Semoga Bapak Ibu dapat hidayah.